Jika kita membahas tentang Perang Dunia Kedua, memang sangat seru dan bisa dikatakan tak habis-habis pembahasan menarik yang dapat kita pelajari. Pada video berikut kita akan membahas tentang apa sajakah peristiwa yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Oh iya, di dalam narasi ada kata-kata yang saya plesetkan dan saya harap coy-coy paham maksudnya. Seperti biasa, jika memang salah mohon dikoreksi. Jika kurang, mohon ditambah. Jika keliru, mohon sama-sama kita perbaiki. Yang pertama, Perang Front Timur dan Front Barat. Awal kejatuhan Nazi dan Benito Mussolini. Selama 3 tahun pertama Perang Dunia Kedua, Blok Poros berhasil menduduki sebagian besar benua Eropa. Namun pada tahun 1942, pertempuran Stalingrad yang memakan waktu 1 tahun dan 2 juta korban malah menjadi awal kejatuhan Blok Poros. Tentara Merah Uni Soviet kemudian bergerak dari Front Timur. Sementara Sekutu berhasil menduduki Sisilia dan wilayah Italia Selatan, sehingga menyebabkan jatuhnya pemerintahan diktator fasis Benito Mussolini pada tahun 1943 sebelum dibunuh rakyat Italia pada 28 April 1945. Lalu Sekutu membuka medan pertempuran Front Barat dengan operasi invasi Normandia atau The Day mulai Juni 1944. Hasilnya terlihat pada Agustus 1944 saat ibu kota Prancis dan Belgia, Paris dan Brussels berhasil direbut dari Blok Poros hanya dalam jeda waktu 2 minggu. Peristiwa kedua adalah pertempuran Ardennes dan serangan Vistula Oder. Asa terakhir Nazi mempertahankan Blok Poros di Eropa. Saat tentara Uni Soviet bergerak menyisir ke barat dan Sekutu menyisir ke timur, posisi Nazi Jerman terjepit antara 2 front. Sebagai perlawanan terakhir, pimpinan Nazi, Bapak Adolf, melancarkan serangan balasan di wilayah hutan Ardennes, Wallonia, perbatasan antara Prancis, Luxembourg, dan Belgia pada Desember 1944 hingga Januari 1945. Di tengah musim dingin, Nazi berhasil menekan Sekutu dengan blitzkrieg selama 6 minggu, namun tak berhasil memecah pertahanannya. Amerika Serikat mencatat pertempuran Ardennes sebagai yang terparah sepanjang Perang Dunia Kedua dengan mengorbankan hampir 20.000 tentara. Di sisi lain, Uni Soviet melanjutkan serangan musim dingin terhadap Nazi dari Vistula ke Sungai Oder dengan merebut wilayah Polandia pada Januari hingga Februari 1945. Sekedar catatan, pada saat itu Berlin tak dijaga sehingga membuka peluang bagi Uni Soviet untuk menyerang dan membuka pertempuran Berlin dari April hingga Mei 1945. Peristiwa ketiga yaitu pertempuran Berlin. Nazi menyerah dengan Bapak Adolf bunuh diri. Setelah selesai mengebom Dresden dan kota Jerman pada pertengahan Februari 1945, Amerika Serikat dan Britania Raya menyusul Uni Soviet ke Berlin sambil membebaskan tahanan di kem-kem konsentrasi. Putus asa, akhirnya Bapak Adolf memutuskan untuk bunuh diri pada 30 April 1945 bersama istrinya Eva Braun. Penerus Bapak Adolf, Laksamana Agung Karl Donitz, memutuskan Jerman mengibarkan bendera putih dan memerintahkan Jenderal Alfred Jodl menandatangani instrumen penyerahan diri Jerman di Reims, Prancis pada 7 Mei 1945. Namun, pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin menolak perjanjian tersebut
dan menginginkan prosedur yang sama dilakukan pada 8 Mei di Berlin yang diduduki Uni Soviet, jatuh pada 9 Mei di Rusia. Oleh karena itu, Hari Kemenangan Eropa atau V-Day dirayakan di Eropa pada tanggal 7 Mei, sedangkan negara-negara bekas Uni Soviet dan Israel merayakannya pada 9 Mei. Peristiwa keempat adalah Hiroshima, Nagasaki, saat Amerika Serikat membalaskan dendam Pearl Harbor kepada Jepang. Italia sudah, Jerman juga sudah, Perang Dunia Kedua tinggal menyisakan Perang Pasifik yang melibatkan Jepang. Sejak menang di pertempuran Midway pada 1942, Amerika Serikat mulai menekan pengaruh Jepang pada Perang Dunia Kedua di Iwo Jima dan Okinawa dari Februari hingga Juli 1945. Semua dimulai saat Jepang menolak tuntutan sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Lewat proyek Manhattan, Amerika Serikat berhasil menguji bom atom di New Mexico pada Juli 1945. Presiden Amerika Serikat ke-33 Harry S. Truman memutuskan untuk menjatuhkan bom atom tersebut untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan cepat. Terlebih lagi, Jepang mengacuhkan deklarasi Potsdam pada 26 Juli 1945. Jadi pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom uranium Little Boy di Hiroshima, meratakan kota tersebut dan membunuh lebih dari 90.000 penduduk bersamanya, belum termasuk yang terkena radiasi. 3 hari kemudian, Jepang menerima bom plutonium Fatman di Nagasaki yang membunuh sekitar 80.000 jiwa, termasuk yang terkena radiasi. Peristiwa kelima adalah invasi Manchuria oleh Uni Soviet. Jepang pun mengaku kalah. Bak sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Jepang harus menerima kenyataan. Tak hanya 2 bom atom, Jepang juga berhadapan dengan Uni Soviet yang memutuskan akan menginvasi negara boneka Jepang, Manchukuo, pada 9 Agustus 1945 dengan mengirim 1,6 juta tentara. Bersamanya, Uni Soviet juga menduduki Korea Utara, Sakhalin Selatan, dan Kepulauan Kuril. Melihat Jepang yang semakin terpojok dengan hancurnya Hiroshima dan Nagasaki dan deklarasi perang Uni Soviet, Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan penyerahan diri Jepang melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 siang hari. Inilah yang membuka jalur proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya Perang Dunia Kedua benar-benar berakhir pada 2 September 1945 saat perwakilan blok sekutu secara resmi menerima penyerahan diri Jepang di kapal perang USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Nah, kurang lebih seperti itulah coy peristiwa yang menyebabkan berhentinya Perang Dunia Kedua. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?